Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 25, saya Farah Gifari dengan NIM 2210952013. Saya Fadlan Wahab dengan NIM 231095308. Saya Oki Saputra dengan NIM 2210952036. Baiklah, kami akan melakukan percobaan untuk modul 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang modul 2 robot arm manipulator. Untuk yang pertama itu pengertian robot arm manipulator. Robot arm manipulator adalah perangkat mekanis yang terdiri dari serangkaian sambungan dan aktuator yang dirancang untuk memanipulasi objek dengan presisi tinggi. Robot ini sering digunakan dalam aplikasi industri seperti otomasi pabrik, pembuatan dan penanganan material berbahaya. Dengan beberapa derajat kebebasan, manipulator ini mampu melakukan berbagai tugas seperti mengangkat, memutar, dan memindahkan objek. Nah, robot lengan merupakan tiruan dari kinematika lengan manusia. Nah, ini adalah contoh dari robot manipulator yang merupakan tiruan dari lengan manusia. Untuk bagian-bagian dari robot manipulator, yang pertama itu ada base. Untuk base itu merupakan bagian yang menjadi fondasi dan penopang seluruh struktur robot. Basis biasanya ditempatkan pada permukaan yang stabil dan dapat dipasang secara permanen atau bergerak di atas rel. Nah, yang kedua itu adalah link. Link ini biasa disebut dengan lengan, itu yang menghubungkan sambungan atau join satu dengan lainnya. Link ini merupakan bagian yang bergerak dan membawa end effector mendekati objek yang akan dimanipulasi. Yang bagian ketiga itu adalah join. Join ini adalah berupa sambungan yang menghubungkan dua link dan memungkinkan gerakan relatif di antara mereka. Bisa dengan gerakan rotasi atau dan translasi. Yang keempat adalah end effector. Untuk end effector itu adalah bagian paling ujung dari manipulator berinteraksi langsung dengan objek. End effector bisa berupa gripper, alat las, alat memotong, atau alat khusus lainnya tergantung pada aplikasi robot. Terus selanjutnya silakan Fadlan. Selanjutnya adalah derajat kebebasan atau degree of freedom, di mana DOF ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jumlah gerakan independen yang dapat dilakukan oleh suatu sistem mekanis. Jadi dalam konteks robot tuh, terutama pada armulator tuh, DOF tuh mengacu pada jumlah sumbu atau arah di mana lengan robot dapat bergerak. Jadi step DOF memungkinkan gerakan dalam satu arah atau rotasi di sekitar satu sumbu. Misalnya pada lengan robot dengan 3 derajat kebebasan, lengan tersebut dapat bergerak naik turun, kiri kanan, atau bahkan masuk dan keluar. Kalau dah. Nah, di mana untuk penjelasan DOF pada robot emulator ini, di mana ada dua, yaitu ada transisi linear dan rotasi, di mana untuk transisi linear itu gerakan sepanjang sumbu X, Y, dan Z, di mana ada X aksis itu left right atau kiri kanan, yaitu gerakan horizontal ke kiri dan ke kanan, Y aksis forward dan backward itu gerakan untuk horizontal ke depan dan ke belakang. Selanjutnya adalah Z axis up down, gerakan vertikal naik dan turun. Selanjutnya itu rotasi, di mana rotasi ini adalah gerakan berputar di sekitar sumbu X, Y, dan atau Z, di mana untuk roll X axis rotation, rotasi di sekitar sumbu X seperti memutar pergelangan tangan, pitch Y axis rotation, rotasi di sekitar sumbu Y sekitar mengangguk, yaw atau Z axis rotation, rotasi di sekitar sumbu Z seperti menggelengkan kepala, di mana jumlah DOF ini menentukan fleksibilitas dan kemampuan manuver robot manipulator. Jadi semakin banyak DOF, maka semakin kompleks dan mahal desain serta kontrolnya. Namun juga fleksibel dan serbaguna robot tersebut dalam melakukan tugas-tugas yang lebih kompleks. Lanjut ya. Nah, di mana ini adalah untuk gambar 4 adalah konfigurasi konfigurasi pada robot dengan DOF atau biasa disebut 4 penggerak, yaitu yang di join pertama adalah base-nya, yaitu atau join pertama, untuk join kedua, tiga, dan join keempat, dan di ujung join keempat biasanya itu untuk end effector. Selanjutnya ada. Baik, selanjutnya inverse kinematik.
Inverse kinematik merupakan proses menghitung sudut putar atau theta yang diperlukan untuk menempatkan n efektor dari robot manipulator pada posisi x, y, dan orientasi yang diinginkan dalam ruang kerja. Nah, di sini uh, kita akan mencari inverse kinematik ini akan mencari sudut theta dari titik-titik atau join-join dari robot arm manipulator. Untuk perhitungan inverse kinematik dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu solusi aljabar, diperlukan persamaan yang rumit dalam bentuk matriks. Yang kedua ada solusi numerik, memberikan tebakan awal dari sudut sambungan dan melakukan iterasi untuk meminimalkan kesalahan. Yang ketiga ada solusi geometris, menggunakan trigonometri berdasarkan geometri dengan robot. Selanjutnya yaitu forward kinematik. Untuk forward kinematik merupakan metode untuk menentukan posisi koordinat X dan Y apabila besar sudut putar atau theta sudah diketahui. Jika sebuah robot manipulator 2D dengan dua link memiliki panjang link L1 dan L2 serta sudut join theta 1 dan theta 2, maka posisi ujung n efektornya dapat dihitung dengan X sama dengan L1 cos theta 1 ditambah L2 cos theta 1 ditambah theta 2. Untuk mencari Y-nya, L1 sin theta 1 ditambah L2 sin theta 1 ditambah theta 2. Mungkin itu yang dapat kami presentasikan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul. Jadi saya akan menjelaskan pada robot arm manipulator, yaitu robot manipulasi tangan, di mana di sini terdapat beberapa komponen ataupun yang robot manipulator ini gunakan, yaitu yang pertama itu ada servo, yang selanjutnya adalah ada base itu diukur dari tengah ini ke dasar dari base. Selanjutnya untuk linknya itu dari base ke sini, lalu dari sini, yang kedua dari sini ke sini, terus yang ketiga dari sini ke sini, selanjutnya yang terakhir adalah yang dari sini ke efektor ini. Ya baik, untuk percobaan pertama itu tentang forward kinematik. Nah, untuk langkah pertama kita itu sebelum menghidupkan robot, maka di sini kita perlu memastikan di sini tegangannya yaitu 11,1 volt. Nah, bisa kita cek di sini. Nah, di sini sudah menunjukkan 11,1 volt. Nah, setelah itu baru setelah memastikan tegangan 11,1 volt, kita bisa menghidupkan robot. Dan di sini setelah menghidupkan baru kita bisa menghubungkannya ke laptop dan kita bisa membuka program di aplikasi Arduino IDE. Nah, setelah itu setelah program kita buka maka bisa diupload dan kita bisa memasukkan nilai-nilai sudut yang diinginkan. Baik, di sini kita akan melakukan percobaan. Untuk percobaan progres ini, kita akan menginput nilainya yang pertama minus 45 derajat. Untuk yang kedua itu 45 derajat, ketiga 60 derajat, dan yang keempat adalah 90 derajat. Selanjutnya kita input dan kita lihat pada robot. Nah, di sini dapat kita lihat pada robot kira-kira sesuai dengan koordinat yang dimasukkan atau sudut putar yang dimasukkan. Maka selanjutnya pada perhitungan nanti kita akan menghitung nilai X, Y, Z.